Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we're going to learn about relative clause. Hari ini kita akan belajar tentang klausa relatif atau relative clause. Nah, relative clause ini dibagi menjadi dua. Ada defining clause dan non-defining clause. What is relative clause? Relative clause, atau juga disebut adjective clause, is a part of a sentence used to describe a noun. Jadi, relative clause ini digunakan untuk menjelaskan kata benda. Relative clause terdiri dari relative pronoun yang diikuti dengan kalimat independen. Relative pronoun ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, seperti who, whom, which, that, dan whose. For example, they are chasing someone who committed graft. Nah, dari kalimat ini kita menemukan relative clause-nya adalah who committed graft. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu relative clause-nya? Nah, kita bisa tahu karena di depannya ada relative pronoun who. Klausa who committed graft di sini menjelaskan kata benda yaitu someone. Jadi kita mau jelasin mereka mengejar seseorang. Seseorangnya itu siapa? Yaitu yang melakukan korupsi. Nah, relative pronoun who di sini is used to introduce a relative clause. Jadi saat kita membaca sebuah kalimat, kita menemukan relative pronoun, berarti setelah relative pronoun itu adalah relative clause. Karena relative pronoun di sini adalah tanda bahwa selanjutnya adalah relative clause-nya. Ingat relative pronoun yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, ada who, whom, which, that, whose. Selain itu juga ada where, when, why, what. Intinya, relative clause itu adalah klausa atau anak kalimat yang berfungsi menerangkan kata benda. Atau lebih simpelnya lagi, yaitu munculnya anak kalimat yang diawali dengan kata yang. Contohnya, perempuan yang memakai jaket biru itu adalah adikku. The girl who is wearing a blue jacket is my sister. Jadi, klausa yang memakai jaket biru itu adalah relative clause-nya karena menjelaskan subjek perempuan. As I told you before, there are two kinds of relative clause. They are defining clause and non-defining clause. Kita bahas satu-satu ya. Defining clause. In defining clause, the information in defining clause is important to give readers a clue. Jadi itu defining clause ini tuh penting banget. Kalau nggak ada, kita nggak bisa mengerti kalimatnya. Jadi defining clause itu sangat penting sehingga jika dihilangkan akan merubah makna secara keseluruhan. For example, corruption in India is a major issue that adversely affects its economy. Nah, di sini relative clause-nya adalah that adversely affect its economy. Jadi the clause here gives important information that as a major issue in India, corruption strongly influences India's economy. Jadi di sini tuh ngejelasin bahwa korupsi di India ini sangat mempengaruhi ekonominya. Contoh lain dari defining clause, misalnya, the woman who visited me in the hospital was very kind. Wanita yang mengunjungi saya di rumah sakit sangat baik. Nah, who visited me di sini menjelaskan si wanita tersebut. Jadi kita tahu wanita yang mana sih? Contoh lainnya, the umbrella that I bought last week is already broken. Di sini relative clause-nya adalah that I bought. Kalau nggak ada klausa that I bought di sini, kita jadi nggak tahu payung yang mana. Jadi makanya kita perlu klausa that I bought di sini. Contoh lainnya, the man who stole my bag has been arrested. Laki-laki yang mencuri tas saya sudah ditangkap. Who stole my bag? Di sini klausa di sini menjelaskan subjek kata benda yaitu the man. Gimana kalau non-defining clause? Nah, the information in non-defining clause is additional and unessential. Jadi itu hanya sebagai tambahan dan tidak terlalu penting. Ciri khasnya, the clause always begins and ends with a comma. Jadi selalu diawali dan diakhiri dengan koma. Intinya, non-defining clause ini adalah keterangan tambahan yang jika dihilangkan, makna kalimat utama tetap dapat dimengerti. Contohnya, people power which toppled the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986 was very phenomenal. Nah, di sini non-defining clause-nya adalah which toppled the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986. Jadi klausa di sini, kalaupun tidak ada,
tidak mempengaruhi makna bahwa people power was very phenomenal. Kita ingat tadi kalau di non-defining clause itu selalu diawali dan diakhiri dengan koma. Maka di contoh di sini kita bisa lihat people power, which toppled the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986, Jadi di sini ada di antara dua buah koma. Kalau dia di antara dua buah koma, itu udah jelas banget bahwa dia non-defining clause. Jadi the information between commas is considered unessential to be stated. Tidak penting untuk disebutkan. Akan tetapi di sini disebutkan karena untuk memperjelas saja atau memberikan informasi tambahan. Contoh lain dari non-defining clause, misalnya the farmer whose name was Fred sold us 10 pounds of potatoes. Jadi di sini ada non-defining clause-nya whose name was Fred. Lihat di sini di antara dua buah koma ya. Namanya si Fred ini itu tidak terlalu penting untuk kita sebutkan, hanya saja menjadi informasi tambahan. Another example, my mother who is 86 years old lives in Paris. Jadi dia mau jelasin bahwa mamanya umurnya 86 tahun. Kalaupun tidak disebutin bahwa umur mamanya 86 tahun, kita masih bisa paham bahwa mamanya tinggal di Paris. Another example, elephants, which is the largest land mammals, live in herds. Jadi gajah-gajah di sini yang merupakan hewan mamalia darat terbesar. Nah, yang merupakan hewan mamalia terbesar di sini, walaupun kita hilangkan, kita masih bisa mendapatkan maknanya bahwa gajah hidup dalam kawanan atau kumpulan. Look at the example of dialogue here. Samantha said, "Where do you work? Di mana kamu kerja?" I work for a company that sells music equipment. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. That's neat. I love music. What do you do at the company? Keren, aku sangat suka musik. Apa yang kamu lakukan di perusahaan itu? I work in the internet division. I mainly work from home, which is nice since I can work at my own pace. Saya bekerja di bagian internet atau divisi internet. Saya paling banyak bekerja dari rumah. Yang mana enak atau nyaman karena saya bisa bekerja pada kecepatan saya sendiri. Dari dialog ini kita bisa menemukan dua buah relative clause. Ada that sells music equipment dan which is nice. Now let's see another examples. Nah, kalau di sini kita dari two sentences atau dua kalimat, kita membuat jadi satu kalimat. Berarti kita menggunakan relative pronoun. Kalimat pertama, a girl was injured in the accident. Seorang wanita terluka pada kecelakaan tersebut. She is now in the hospital. Dia sekarang berada di rumah sakit. Kita mau jadiin satu kalimat. Supaya dia menjadi satu kalimat, kita perlu relative pronoun who. Sehingga kalimatnya menjadi the girl who was injured in the accident is now in the hospital. Klausa who was injured di sini merupakan relative clause-nya. Karena klausa ini menjelaskan subjek yang berupa kata benda the girl. Contoh yang kedua, I will talk about a book. Saya akan membicarakan tentang sebuah buku. The book is written by my son. Bukunya ditulis oleh anak laki-laki saya. Nah, kita mau buat jadi satu kalimat juga. Di sini kita menggunakan relative pronoun which. Jadi, which is written by my son menjelaskan tentang a book. If you see carefully, kalimat yang pertama ini relative clause-nya itu menjelaskan subjek. Sedangkan di kalimat yang kedua ini relative clause-nya menjelaskan objek. Jadi relative clause di sini bisa menjelaskan subjek, juga bisa menjelaskan objek. Contoh clause after subject. Contohnya, the bike which I loved was stolen. Sepeda yang saya cintai kena curi. Klausa which I loved di sini menjelaskan subjek bike. Contoh kedua, the university where she studies is famous. Kampus yang dimana dia belajar itu terkenal. Klausa where she studies di sini
menjelaskan subjek university. Kalimat ketiga, the woman whom my brother loves is from Mexico. Wanita yang abang saya cintai berasal dari Meksiko. Nah, klausa whom my brother loves di sini menjelaskan subjek the woman. Itu contoh clause after subject. Kalau clause after object, contohnya she loves the chocolate that I bought. Klausa that I bought di sini menjelaskan objek chocolate. Contoh kalimat kedua, we went to the village where my father was born. Kami pergi ke kampung yang dimana ayah saya dilahirkan. Klausa where my father was born di sini menjelaskan objek village atau kampung atau desa. Contoh kalimat ketiga, John met a woman whom I hated. John bertemu seorang wanita yang saya benci. Klausa whom I hated di sini menjelaskan subjek woman. Ini contoh dari clause after object. That's all for today. Don't forget to do your assignment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.